Pernahkah kalian mempertanyakan kenapa Zionis Israel tidak dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beginilah pertanyaan dari Ustadz Abdul Somad, ungkap jawaban seorang ulama. Ketika mendengar istilah Zionis Israel, pikiran setiap umat Islam akan teringat konflik ratusan tahun yang terjadi di Palestina. Di kalangan Muslim, Zionis Israel telah melakukan penjajahan di tanah Palestina setelah menguasai hampir separuh negara. Setelah menyebabkan banyak kerusakan dan kematian, lantas muncul pertanyaan, mengapa Allah tidak membinasakan saja di Zionis Israel? Pertanyaan ini sering muncul dalam benak masyarakat dunia, terutama umat Muslim, karena invasi militer Israel ke wilayah Palestina sudah melampaui batas. Nah, ternyata Israel adalah penganut Yudaisme. Penting untuk diketahui, sejarah Israel memiliki akar yang bermula dari keberadaan kaum Yahudi sejak zaman Nabi Ibrahim hingga berlanjut dengan Nabi Musa alaihi salam. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dipicu oleh gerakan Zionisme yang mendeklarasikan diri sebagai negara Yahudi atau Jewish State. Awalnya istilah Zionisme merujuk pada kaum Yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan kedatangan Mesias atau Sang Juru Selamat. Kaum Yahudi ini adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sudut pandang Al-Quran, umat Yahudi dianggap sebagai kelompok yang mendapatkan murka Allah karena melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendaknya dan seringkali menyebabkan kerusakan di muka bumi. Nama Yahudi disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 22 kali, tersebar di 9 surat. Istilah Yahud menggambarkan individu yang dicirikan dengan berbagai sifat negatif. Yahudi sendiri lekat dengan sifat negatif. Tidak dapat disangkal bahwa dalam sejarah Islam, kaum Yahudi sering terlibat dalam tindakan perusakan dan bahkan membunuh para nabi yang diutus oleh Allah. Sementara di zaman sekarang, kaum Yahudi Israel muncul sebagai negara yang kuat dan seringkali memerintah Palestina dengan kekerasannya. Banyak yang mengutuk tindakan Israel karena dianggap telah melewati batas dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mengapa Allah tidak membinasakan Zionis Israel sebagaimana Allah membinasakan kaum-kaum sebelumnya yang pembangkang dan berbuat kerusakan? Jawaban itu setidaknya dapat diperoleh dari penjelasan Ustadz Abdul Somad yang juga pernah menanyakan hal serupa kepada dosen tafsir Al-Azhar, Mesir, Syekh Profesor Dr. Muhammad. Wahai Syekh, kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Madian binasa, Fir'aun binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan kaum Israel ini? Tanya UAS kepada sang dosen saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Dosen tafsir Syekh Muhammad Jibril tersenyum sambil menjawab, wahai anakku, seandainya Allah membinasakan kaum Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Allah sengaja menyisakan mereka sebagai medan jihad kita menolong agama Allah. Berdasarkan keterangan Ustadz Abdul Somad, jihad yang dimaksud bukanlah datang ke Palestina kemudian ikut memerangi Yahudi Israel, melainkan belajar yang rajin hingga menjadi orang yang berilmu dan kaya raya. Kemudian dengan keduanya umat Islam dapat menolong saudara sesamanya di Palestina. Bukan berarti setelah acara ini engkau beli tiket ke Palestina. Belajar dulu, serius sampai dokter, sampai profesor. Lalu dengan uangmu, hartamu, dan ilmumu engkau akan menolong saudaramu di Palestina, kata UAS. Jawaban lain juga bisa dilihat dari Al-Quran, bahwa di akhir zaman umat Islam akan memerangi kaum Yahudi yang suka berbuat kerusakan tersebut. Keadaan ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Situasi kaum Yahudi di akhir zaman menjelang kiamat nanti sangat memprihatinkan hingga mereka bersembunyi di balik pohon dan bebatuan. Namun umat Islam tetap bisa menemukan mereka dan menghabisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon berkata, "Hai muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia," kecuali pohon Garqok. Ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikian penjelasan mengenai Israel yang tetap diadakan oleh Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua, dan jangan lupa mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang memperjuangkan agama Allah. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.